prosedur pelaksanaan layanan home visit atau kunjungan rumah, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama ada perencanaan. Dengan tentukan tujuan kunjungan rumah dan identifikasi kebutuhan klien atau pelanggan. Kemudian jadwalkan waktu dan tanggal kunjungan sesuai dengan ketersediaan klien dan petugas yang melakukan kunjungan. Kemudian ada siapkan peralatan, formulir, dan dokumen yang diperlukan untuk kunjungan. Yang kedua ada pelaksanaan. Lakukan kunjungan rumah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Berikan layanan atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian catat informasi penting yang diperoleh selama kunjungan. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi hasil kunjungan termasuk respon klien terhadap pelayanan yang diberikan. Tinjau apakah tujuan kunjungan rumah telah tercapai dan identifikasi area yang perlu diingatkan. Kemudian yang keempat, analisis. Analisis data dan informasi yang terkumpul selama kunjungan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Kemudian identifikasi masalah atau potensi perbaikan dalam layanan home visit. Yang kelima, tindak lanjut. Tentukan tindak lanjut berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah dilakukan. Buat perencanaan perbaikan atau jadwal kunjungan berikut jika diperlukan. Yang keenam, lampiran RPL atau skenario, blanko, dan evaluasi. Lampirkan dokumen-dokumen seperti rencana pelaksanaan layanan atau RPL, skenario kunjungan, blanko formulir, dan hasil evaluasi dalam laporan atau catatan kunjungan sebagai referensi dan dokumentasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan layanan referral atau alih tangan kasus. Yang pertama perlu dilakukan adalah dengan perencanaan. Konselor menentukan kriteria kapan konseli perlu dirujuk dan memilih profesional yang tepat untuk menerima rujukan dan membuat perencanaan bagaimana proses transfer yang akan dilakukan. Yang kedua dengan pelaksanaan. Konselor menilai konseli dengan cara menghubungi profesional yang akan menerima rujukan dan mentransfer informasi penting tentang konseli. Yang ketiga dengan evaluasi. Konselor mengevaluasi apakah proses rujukan berjalan dengan lancar, apakah konseli merasa terbantu, dan apakah transfer perawatan berhasil. Yang keempat dengan analisis. Konselor menganalisis data yang akan dikumpulkan dari evaluasi untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima dengan tindak lanjut. Konselor menerapkan perubahan yang diperlukan untuk membuat proses rujukan yang lebih efektif. Yang keenam, lampiran RPL, skenario, blanko, evaluasi. Konselor mungkin memiliki dokumen tambahan yang berisi tentang contoh skenario rujukan, formulir evaluasi, dan informasi penting lainnya. Contoh singkatnya, misalnya seorang konselor datang membimbing seorang